Raden Arya Tahir Cindarbumi lahir di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada 28 November 1902. Ayahnya bernama Abdurrahman, gelar batin Cindarbumi. Pada masa kolonial menjabat sebagai Demang di Teluk Betung. Dalam jejak perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia, nama Raden Arya Cindarbumi mungkin satu-satunya putra daerah Lampung yang aktif dalam pusaran pergerakan kaum nasionalisme. Profesi jurnalis menjadi alatnya berjuang melawan kolonialisme yang membelenggu bangsa Indonesia. Raden Arya Cindarbumi dikenal sangat rapat bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional saat itu. Salah satunya Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo, organisasi kepemudaan pertama yang menggerakkan semangat nasionalisme Indonesia. Cindarbumi dan Dr. Sutomo punya latar belakang pendidikan yang sama. Keduanya sama-sama menempuh pendidikan di Sekolah Dr. Bumi Putra Stovia di Betawi yang kini menjadi Jakarta. Meski dari generasi berbeda, Sutomo masuk Stovia tahun 1903 dan Cindarbumi pada tahun 1918. Cindarbumi dan Dr. Sutomo juga sama-sama menggunakan profesi jurnalis sebagai alat perjuangan. Cindarbumi menempuh pendidikan di Stovia hanya sampai kelas 5. Lalu ia pindah ke Surabaya dan masuk sekolah kedokteran di Nederland Indische Artsen School atau NIAS. Lagi-lagi Cindarbumi tak kerasan di sekolah barunya itu. Selanjutnya dia kembali ke Jakarta dan melanjutkan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum. Tapi dia juga tak memilih bidang hukum dalam meniti karir. Cindarbumi justru bekerja pada bagian tata usaha surat kabar The Indische Courant di bawah pimpinan H. Delonye yang terbit di Surabaya. Kemudian ia pindah ke bagian redaksi sebagai Director Food Redactor. Karir jurnalistiknya diawali dengan menjadi wartawan pembantu. Ia mengirim berita untuk Harian Kemajuan Hindia di bawah pimpinan Raden Panji Suroso. Tulisannya yang tajam menarik perhatian Dr. Sutomo. Deklarator Budi Utomo itu pun meminta Cindarbumi sebagai pemimpin redaksi menggantikan posisinya di Harian Suara Rakyat Indonesia dan kemudian Suara Umum. Saat itu, tahun 1933 terjadi pemberontakan yang amat terkenal di kapal perang The Seven Provincian yang tengah berlabuh di Olele. Para awak kapal merebut berbagai persenjataan yang ada. Berita ini memang sangat mengejutkan pemerintah Belanda, sangat menohok dan memalukan wibawa pemerintah. Melalui koran yang ia pimpin, Cindarbumi menulis tajuk rencana yang mengecam pemerintahan Belanda. Bagi negeri-negeri yang sopan, kejadian begini ialah tidak lain daripada timbulnya anarki, keliaran, berkocar-kacir, dan tidak ada kekuasaan lagi. Pembaca pikir 3.000 minder personal atau pegawai rencah mogok Angkatan Laut Hindia Belanda akan menjadi kocar-kacir, tulis Cindarbumi dalam tajuk rencana itu. Dengan tajam, Cindarbumi juga mengkritik kantor berita pemerintah kolonial Aneta yang menyalahkan orang-orang Indonesia dalam pemberontakan di kapal perang itu. Kritik Cindarbumi melalui tulisan tersebut membuat merah telinga pemerintah kolonial Belanda. Nama Cindarbumi pun masuk daftar orang dalam pengawasan Belanda. Sahdan, ia pun ditangkap. Tengah malam wartawan pemberani itu dijemput paksa dari rumahnya di Manyangstraat, Ketabang. Lalu dibawa ke Hofburau atau Komdak dan diinterogasi selama 3 hari sebelum akhirnya dijebloskan ke penjara di Kalisosok. Putusan pengadilan membuat Tahir Cindarbumi naik banding. Lalu seorang Belanda bertanya kepadanya, "Apakah kamu takut?" Lalu dijawab Cindarbumi, "Takut? Mengapa saya harus takut? Saya berjuang untuk sesuatu yang baik." Setelah keputusan jatuh, rambut sang jurnalis pemberani itu dipangkas habis. Dia pun dipaksa mengenakan pakaian sebagai orang rantai atau orang hukuman di penjara Kalisosok, Surabaya. Saat di penjara itu, Cindarbumi bertemu dan berkenalan dengan Muhammad Yamin dan Dr. J.B. Sitanala. Selanjutnya, Cindarbumi dikirim ke penjara Sukamiskin bersama Insinyur Soekarno dan kemudian sama-sama diasingkan ke ND. Ikut juga tokoh lain seperti Yusuf Yahya, wartawan Gledek, dan Mr. Amir Sarifuddin. Selama masa pembuangan, Cindarbumi dijatuhi hukuman 20 bulan penjara. Cindarbumi juga tercatat sebagai satu dari sedikit intelektual Indonesia yang ikut secara aktif dalam polemik kebudayaan pada tahun 1930-an yang amat bersejarah
dan memunculkan nama sastrawan terkenal Sultan Takdir Ali Syahbana. Polemik kebudayaan itu dipicu pendapat Sultan Takdir Ali Syahbana yang mengajukan agar arah kebudayaan Indonesia baru berkiblat ke barat atau Eropa karena terbukti mampu membawa barat lebih maju. Selain Cindar Bumi, yang terlibat aktif dalam polemik menanggapi pendapat Sultan Takdir Ali Syahbana adalah Adi Negoro, Dr. M. Amir, Ki Hajar Dewantara, Purba Caraka, Sanusi Pane, dan Dr. Sutomo. Pada masa pendudukan Nika atau agresi militer Belanda kedua tahun 1948, Cindar Bumi kembali menjalani kehidupan sebagai orang tahanan. Dia dipenjara di rumah tahanan Glodok, sekarang Glodok Plaza, Jakarta, karena dicurigai masih aktif sebagai wartawan Republik. Pada tahun 1950, ia pun pulang ke kampung halaman Lampung. Di tanah leluhurnya, Cindar Bumi memimpin PT Lampung Sulida. Perusahaan yang berlokasi di Natar, Kabupaten Lampung Selatan itu bergerak di bidang usaha pemintalan tali manila. Atas jasa-jasanya terhadap negara, pada 25 Juni 1970, Raden Arya Taher Cindar Bumi menerima anugerah Perintis Kemerdekaan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya, pada 31 Maret 1970, dia juga dianugerahi gelar Perintis Pers Indonesia. PWI Lampung juga mengabadikan nama Cindar Bumi sebagai nama penghargaan kepada mereka yang dinilai berjasa dan berdedikasi mendukung pengembangan pers di provinsi paling selatan Pulau Sumatera itu. Sang pejuang dan wartawan pemberani itu tutup usia pada tahun 1978.